Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan berikut ini kita akan membahas tema yang sangat panjang, parenting atau menjadi orang tua Katolik yang sejati. Masih segar diingatan para pengantin baru janji yang ditanyakan oleh imam ketika mereka berdua berjanji di hadapan Allah. Bersediakah saudara menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anak yang akan Tuhan percayakan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Dan jawaban Anda berdua, iya, saya bersedia. Inilah dasar utama dari konten yang akan kita tayangkan. Karena tema ini cukup panjang, maka akan kita sajikan dalam beberapa subtema. Bagian pertama kita akan mendalami masalah dan bertitik tolak dari pemikiran parenting sebagai pengantar. Sasaran video ini adalah para anggota keluarga yang masih muda, yang akan mempunyai anak, dan mereka yang telah mempunyai anak usia balita. Tetapi juga akan baik untuk menjadi bekal bagi para orang tua yang sudah mempunyai menantu dan akan mempunyai cucu. Dan untuk siapa saja yang ingin belajar lebih jauh. Terima kasih kepada para sahabat YouTube yang telah mengikuti dan mendukung pastoral keluarga ini dengan mengklik subscribe. Akhirnya, selamat mengikuti tayangan ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mau mengajak Anda untuk mengingat apa yang Anda sadari sebagai tugas perutusan keluarga. Bertolak dari kasih dan dengan menunjuk kepada surat pastoral kepausan Familia Consortio artikel nomor 17 yang menekankan 4 tugas umum bagi keluarga. Mereka itu adalah: yang pertama, membentuk persekutuan pribadi-pribadi; yang kedua, mengabdi kepada kehidupan; yang ketiga, ikut serta dalam pengembangan masyarakat; dan yang keempat, berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja. Sementara itu, menempatkan cinta kasih sebagai prinsip kekuatan persekutuan yang mengikat suami istri menjadi satu dan membentuk keluarga baru. Maka keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, yaitu suami istri, orang tua dan anak-anak serta saudara-saudara. Tugas yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan hidup rukun yang otentik. Yang kedua, tugas terdalam dari keluarga adalah mewujudkan cinta kasih. Ditekankan bahwa keluarga tidak dapat hidup dan berkembang atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi tanpa cinta kasih. Persekutuan yang pertama adalah yang dijalin dan berkembang antara suami dan istri
berdasarkan perjanjian perkawinan. Mereka dipanggil untuk bertumbuh dalam persekutuan mereka melalui kesetiaan dari hari ke hari dalam perjanjian perkawinan. Persekutuan itu berakar dalam sifat yang melengkapi secara alamiah yang terdapat antara laki-laki dan perempuan, dan makin dikuatkan oleh kerelaan pribadi suami istri bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka. Didasari bahwa demikianlah tugas persekutuan itu tidak mudah. Tantangan yang dihadapi adalah bahwa persekutuan itu secara radikal ditantang oleh poligami. Poligami mengingkari kehendak yang diwahyukan sejak mula. Perkawinan Kristiani adalah monogami, tak terceraikan dan sakramen. Namun fakta menunjukkan betapa semakin banyaknya perceraian sipil terhadap pasangan perkawinan gerejani. Menurut penyelidikan, penyebab utama perceraian sipil adalah faktor ekonomi dan egoisme pribadi dalam bentuk ingkar janji. Selain itu juga semakin banyak pula kasus-kasus soal komitmen dari pria dan wanita yang akhirnya juga membawa hidup bersama tanpa peneguhan kanonik yang dituntut oleh perkawinan gereja. Saudara dan saudari yang terkasih, masalah lain yang menjadi malapetaka dan krisis keluarga modern adalah praktek aborsi dan semakin kerapnya sterilisasi bagi para ibu. Selain itu, semakin banyak tumbuhnya mentalitas keluarga yang jelas-jelas menggunakan alat KB yang bersifat kontraseptik abortif. Ini dilaksanakan seolah-olah tanpa ada rasa dosa. Semakin lumrah dalam kalangan keluarga Katolik. Faktor ekonomi menyebabkan keluarga terpisah satu sama lain juga semakin semarak. Semua itu dipengaruhi oleh salah satunya ketidaktahuan umat mengenai ajaran gereja tentang perkawinan. Ditambahkan lagi, persoalan konkret dan praktis di paroki-paroki, misalnya banyak keluarga retak yang tidak tahu solusinya, pisah ranjang dan single parents. Itulah tantangan yang dituliskan dalam seruan pastoral Amoris Laetitia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para ahli keluarga menganjurkan supaya keluarga kita harus back to basic atau kembali pada akarnya. Orang akan semakin terdorong untuk menggali akar-akar tradisi, kebudayaan, agama, dan kebangsaan masing-masing dalam menilai dan menghargai kembali kehidupan keluarga. Dalam gereja, orang akan semakin menyadari dan berharganya di dalam nilai-nilai keluarga seturut tradisi lokal. Orang makin sadar bahwa selama ini budaya barat kerap diidentifikasikan dengan kekristenan juga dalam hal keluarga. Nilai-nilai positif keluarga, suku-suku Afrika, bangsa-bangsa di Asia, di Amerika Selatan yang selama ini diabaikan atau direndahkan akan digali dan ditemukan serta diintegrasikan dalam praktek hidup keluarga Kristen. Selain itu, semakin digalang kesadaran dan penjagaan terhadap anak-anak kita. Kenyataannya, dengan semakin ditemukannya kasus
kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, pelacuran anak-anak, pekerja anak-anak, dan masih banyak lain. Gereja sadar di sini harus bertindak. Dalam diskusi etika dan moral tentang KB, aborsi, dan rekayasa genetis, titik pandang anak-anak sebagai subjek juga semakin mendapat tempat. Penolakan terhadap cloning terutama digerakkan oleh perhatian terhadap hak anak akan ayah dan ibu biologisnya menjadi juga perhatian. Inilah permasalahan pengantar yang harus disadari setiap keluarga muda. Untuk menjadi orang tua Katolik yang sejati itu memang tidak mudah. Perlu belajar dan perlu terbuka pula pada permasalahan yang terjadi. Maka marilah kita belajar bersama dalam dan lewat tayangan video ini. Semoga konten video ini selanjutnya akan menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk menjadi orang tua Katolik yang sejati. Semoga. Akhir kata, terimalah salam saya, Vivat Cor Jesu per Cor Marie. Terpujilah hati Kristus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.